Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman semua, kita lanjut ke materi yang berikutnya di series tutorial Python dasar di channel saya ini. Pada video kedua kali ini, kita akan membahas mengenai perintah print dan juga operasi aritmatika dasar di bahasa Python. Oke. Nah, ini kalau kalian lihat di sini ada judul ya. Ini tidak termasuk barisan kode, melainkan disebut sebagai markdown. Kalau teman-teman ingin membuat tulisan seperti itu, kalian klik dulu kotak kodenya, lalu pilih ganti sebagai markdown, ya. Lalu tulis sini, ini tanda pagar 2 itu buat judul ya, maksudnya print sini. Dia bakal memunculkan perintah seperti ini. Oke, itu ya. Kita masuk ke bagian codingnya. Untuk pertama sekali, perintah print ini adalah perintah yang akan sangat sering kalian gunakan. Tugasnya adalah untuk mencetak sesuatu, entah berupa kalimat ataupun ya bilangan atau hal-hal lain ya. Oke, kita mulai. Sini kita akan mencetak kalimat hello world ya. Oke. Nah, untuk merun seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya, kalian bisa klik shift enter, maka dia akan memunculkan kalimat hello world seperti itu ya. Ya, hello world ini adalah seperti apa ya? Aturan tidak tertulis ya bagi para programmer pemula ya untuk mencetak kalimat hello world seperti itu. Dan bisa juga yang lain ya. Jadi sangat bebas kalian, misalkan halo, nama saya Arif. Tuh. Ini bakal seperti itu. Jadi tidak terbatas. Atau bisa juga bisa kalian simpan dulu dalam suatu variabel, misalkan A sama dengan Tony itu ya. Misalkan kalian print A, maka akan keluar Tony seperti itu ya. Nanti untuk bagian variabel akan kita bahas lebih lanjut lagi di video-video selanjutnya. Tapi kali ini kita akan bahas lebih fokus kepada perintah print dulu ya. Jadi bisa juga misalkan oke, nama Fajar, oh, TTL 18 Agustus ya 2001 misalkan. Oke, bisa juga kita print seperti ini, print nama saya ditambah nama ditambah saya lahir pada tanggal sekian. Oke, TTL. Nah, jadi di sini teman-teman, kita membuat suatu variabel nama yang isinya adalah nama Fajar gitu ya. Dan variabel TTL atau tempat tanggal lahir 18 Agustus 2001 ya. Jadi seperti itu. Ini kalau kita print maka akan menghasilkan seperti ini. Oh, oke. Ini tidak ada spasi ya. Jadi kita kasih spasi di sini. Ini di sini juga. Di sini dia akan menampilkan kalimat nama saya Fajar. Kenapa? Karena di sini ada variabel nama ya, di mana variabel nama ini isinya adalah Fajar seperti itu. Lalu saya lahir pada tanggal 18 Agustus 2001 karena ada variabel TTL di sini. Oke. Jadi seperti itu ya untuk perintah print. Di perintah print ini intinya adalah untuk menampilkan sesuatu pada bagian output dari program kalian. Seperti itu ya. Selanjutnya kita bahas mengenai operasi aritmatika dasar. Tipu mulu ya. Jadi kita perbanyak dulu kotaknya. Ya. Bisa dengan shift enter ya teman-teman. Untuk operasi aritmatika dasar, maksudnya di sini ada kita bisa menambahkan penjumlahan, lalu pengurangan, ya, dan sebagainya. Nah ini teman-teman ya, ini yang disebut sebagai bagian komentar, artinya kalian bisa menambahkan seperti kayak keterangan gitu ya, keterangan, dan ini merupakan barisan kode yang tidak dieksekusi oleh Python ya. Jadi ini berguna misalkan kalian membuat satu program ataupun codingan gitu dan kalian ingin memberikan keterangan pada bagian atau baris tertentu ya. Jadi biar kalian sendiri tahu ini maksudnya apa nih, biar nanti kalian nggak lupa gitu ya. Oke, kita langsung kita misalkan mau penjumlahan ya. Misalkan berapa nih? 3 ditambah 7. Oke, mudah sekali, maka hasilnya pasti sama dengan 10 gitu kan ya. Oke. Lalu ini kita kasih dulu title penjumlahan di sini.
ya. Lalu ada pengurangan misalkan 4 dikurang 8, misalnya minus 4 ya. Dan lihat ya teman-teman, di sini Python itu selalu mengeksekusi bagian terakhir. Jadi maksudnya yang ditampilkan itu yang bagian terakhir saja. Jadi kalau kalian ingin menampilkan semua hasilnya, kalian harus menambahkan perintah print di sebelumnya. Oke, jadi kayak gini. Di sini juga print gitu. Dan nanti dia bakal menampilkan semua hasilnya ya. Seperti itu. Di 4 dikurang 8 minus 4. Lanjut ke operator yang lain, operator perkalian gitu ya. Misalkan berapa nih? 7 dikali 5 ya. 7 dikali 5 itu kalian perkaliannya memakai tanda bintang nih ya. Gitu. Lalu misalkan pembagian print misalkan 30 dibagi 5 ya. Kalau pembagian biasa ya pakai slash gitu seperti biasa. Nah, ini kita run, kan dia bakal menampilkan nilai-nilainya. Jadi 3 tambah 7 10, 4 dikurang 8 minus 4, 7 kali 5 35, 30 bagi 5 6. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Oke, itu adalah 4 operasi dasar yang sudah sangat lama kita pelajari sejak SD dulu ya. Oke, selanjutnya operasi yang lain, misalkan operasi pangkat ya. Operasi pangkat. Misalkan 3 pangkat 7 nih. Oke, maka hasilnya adalah 2187. Untuk pangkat, kalian menggunakan operator bintang 2 kali, kayak gitu ya. Kita coba lagi, misalkan yang lain. Print 2 pangkat 4, itu hasilnya 16 kan ya. Jadi seperti itu. Lalu ada, akar pangkat ya. Akar pangkat, nah ini teman-teman tahu kan ya, kalau akar pangkat itu adalah pangkat pecahan gitu. Jadi misalkan kalian ingin membuat akar 2 gitu ya, berarti kan itu hasilnya 2 pangkat setengah ya. Jadi kalian bisa hasilkan seperti ini, 2 pangkat 1/2. Ini maka hasilnya adalah sekian ya, 1,414 dan seterusnya kayak gitu. Ada sih ya caranya pakai SQRT, tapi nanti akan kita bahas. Jadi kita ke operasi yang dasarnya dulu. Lalu ada selain pangkat dan akar pangkat, kita punya ini hasil bagi bulat. Nah, ini maksudnya adalah pembagian bulat ya. Maksudnya dia bakal dari pembagian itu mengeluarkan nilai bulatnya. Misalkan seperti ini, kita langsung ke contoh. 37 dibagi 4. Ini kan ini operator slash 2 kali, maksudnya dia akan menampilkan bagian bulat dari pembagian 37 dibagi 4. 37 bagi 4 kan 9 sisa 1 ya. Nah, ini kalau kita coba run, dia bakal mengeluarkan nilai 9 aja kayak gitu. Nah, itu tadi hasil bagi bulat. Kita lagi punya lagi yang namanya modulo. Nah, kalau modulo ini itu namanya akan mengeluarkan sisa bagi dari satu pembagian. Kita pakai contoh yang tadi, 37 modulo 4 itu pakai operator kayak persen nih. Itu ya. Ini maksudnya akan mengeluarkan sisa bagi dari 37 dibagi oleh 4. 1 kan ya, benar? Karena 37 bagi 4 itu sisanya 1. Kayak gitu. Oke, tadi itu beberapa operasi dasar ya. Kita bisa juga misalkan ingin menggunakan konstanta tertentu, kita bisa menggunakan suatu modul tertentu ya, modul khusus yang namanya math. Kita akan menggunakan modul math. Untuk menggunakan modul math ini kalian perlu mengimport gitu ya, import modul, import math ya, seperti itu. Nah, math ini seperti yang saya sebut kemarin, library ataupun kumpulan kode yang sudah ada sebelumnya di Python, di bawaan seperti itu. Setelah kalian run, maka kalian bisa menggunakan seperti ini. Jadi misalkan ingin mengeluarkan nilai P ya, math.P. Kalau kita run, dia bakal mengeluarkan nilai numerik dari P, yaitu 3,14159 dan seterusnya. Itu. Lalu misalkan juga bilangan eksponen nih. Bilangan eksponen ya, atau bilangan E gitu. Nah, ini kita kasih juga ya keterangan bilangan. Oke, bilangan eksponen itu kalian bisa menggunakan seperti ini. Ya, math.exp 1. Ini maksudnya adalah E pangkat 1 ya. E pangkat 1 kan hasilnya adalah E seperti biasa. Oke. Seperti itu.
Kalau ingin pangkat yang lain, misalkan pangkat 2, oke, apa nih? Hapus dulu ya. Misalkan print math.exp 2. Ini hasilnya E kuadrat ya. Ya bakal mengeluarkan nilai sekian, 7,38 dan seterusnya. Oke, jadi seperti itu. Misalkan apa lagi ya? Oh ya, logaritma natural. Ini maksudnya kayak len 2 gitu ya. Kalau teman-teman yang anak matematika mungkin atau anak IPA seharusnya tahu tuh ya. Kita bisa menggunakan print math.log 2. Ini maksudnya akan mencari len 2 gitu ya. Kan mengeluarkan nilai sekian 0,6931 dan seterusnya. Oke, lalu apa lagi nih? Oh ya, operator trigonometri. Misalkan ya fungsi sinus, kosinus, tangen dan sebagainya ya. Jadi misalkan fungsi sinus kita bisa menggunakan math.sin itu ya. Oke, misalkan kita ingin mengeluarkan nilai dari sin pi per 3. Tuh. Sin pi per 3 ya. Di math.sin karena di bagian dalamnya itu adalah bilangan pi per 3, jadi kita perlu lagi menggunakan ya operator math.pi ya per 3. Ini keluarnya adalah 0,866 ya. Dia selalu mengeluarkan nilai numeriknya ya. Jadi math.sin math.pi per 3 ini maksudnya adalah sin pi per 3. Sin pi per 3 kan nilainya adalah 1/2 akar 3 gitu ya. Dan ini adalah nilai numeriknya seperti itu. Nah, untuk nilai kosinus dan selain itu kan teman-teman bisa coba sendiri ya. Misalkan math.cos 2 gitu. Ini kan selalu dalam bentuk radian ya. Tuh. Oke. Jadi di sepanjang tutorial tadi kita sudah membahas mengenai perintah print dan juga beberapa operator aritmatika dasar. Oke, teman-teman, untuk video kali ini itu dulu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai variabel ya. Oke. Sempat disinggungkan mengenai variabel tapi belum kita bahas secara detail. Oke. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Silakan like, komen, dan subscribe jika video ini membantu kalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.